Selamat datang di Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan koperasi dan pembahasannya mengenai kertas kerja pemeriksaan pada usaha simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam dengan klasifikasi usaha 1 sampai dengan 2 pada aspek kinerja keuangan. Pada aspek kinerja keuangan ini kita akan membahas paling sedikit meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan keuangan. Evaluasi kinerja keuangan untuk poin pertamanya kita akan membahas tentang rentabilitas dan kemandirian koperasi. Untuk rentabilitas aset ini kita akan membandingkan antara SHU setelah pajak atau SHU bersih dengan total aset. Nah, di sini kita akan mengisi atau menginput nilai SHU setelah pajak lalu dibagi dengan total aset dan dikali dengan 100. Untuk rasionya, jika hasil dari perbandingan SHU setelah pajak dibagi total aset dikali 100, rasionya lebih besar sama dengan 7, maka nilainya 1. Dan jika nilainya 1, maka masuk dalam kategori sehat. Dan jika nilainya antara 5 sampai dengan 7, maka nilainya 2 dan ini masuk dengan kategori cukup sehat. Dan jika nilainya 3 sampai 5, maka memperoleh nilai 3 dengan kategori kurang sehat. Dan rasionya kurang dari 3, maka ini memperoleh nilai 4 dengan kategori tidak sehat. Lalu yang berikut adalah rentabilitas ekuitas. Untuk rentabilitas ekuitas ini kita akan membandingkan SHU setelah pajak dibanding dengan total modal sendiri dikali 100%. Di sini kita akan menginput SHU atau nilai dari SHU bersih, SHU setelah pajak, lalu dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Jika rasionya adalah lebih besar daripada 10, maka nilainya 1 dan masuk kategori sehat. Dan jika nilainya 7,5 sampai 10, maka nilainya 2 dan ini masuk kategori cukup sehat. Dan jika nilainya antara 5 sampai dengan 7,5, maka memperoleh nilai 3 dan ini kategori kurang sehat. Sedangkan nilai di bawah 5 akan memperoleh nilai 4 dan kategori tidak sehat. Nah, yang ketiga adalah kemandirian operasional. Kemandirian operasional ini kita akan membandingkan partisipasi neto dan juga beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian. Jadi Bapak Ibu dalam penginputan kita harus menginput sesuai dengan kertas kerja pada inputan. Pelaporan keuangannya harus standar akuntansi koperasi sehingga nilai ini benar-benar kita peroleh, yaitu partisipasi netonya berapa dan beban usahanya ditambah dengan beban perkoperasian, lalu dikali dengan 100%. Dalam hal ini jika rasionya lebih besar sama dengan 120, maka nilainya 1. Dan jika 110 sampai dengan 120 nilainya 2 dan juga ini masuk kategori cukup sehat. 100 sampai dengan 110 nilai 3 dan kurang sehat. Sedangkan lebih kecil daripada 100 itu memperoleh nilai 4 dan masuk kategori tidak sehat. Yang kedua adalah efisiensi. Untuk efisiensi ini yang poin pertamanya biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Di sini kita akan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional dikali dengan 100. Jika hasil perbandingan ini dikali dengan 100, rasionya antara 0 sampai dengan 80, maka memperoleh nilai 1.
Jika nilainya 1, maka kategorinya adalah sehat. Lalu 80 sampai dengan 90 peroleh nilai 2 dan kategori cukup sehat. Rasio 90 sampai 100 nilai 3 dan kategori kurang sehat. Sedangkan lebih besar sama dengan 100 nilainya 4 dan ini masuk kategori tidak sehat. Jadi kalau kita mau untuk rasio ini perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional ini sehat, maka nilainya harus di antara 0 sampai 80%. Nah, ini artinya bahwa kita penekanan biaya, jangan sampai biayanya lebih besar daripada pendapatan operasional. Jadi ini standarnya ya, kurang dari 80% dari keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya operasional yang bersumber dari pendapatan. Lalu yang B adalah biaya usaha terhadap SHU kotor. Nah, biaya usaha ini adalah biaya yang merupakan biaya operasional. Jadi biaya operasional ini terdiri dari beberapa komponen. Ada biaya beban pokok, ada beban usaha, ada beban perkoperasian, dan ada beban lain-lain. Nah, ini adalah kita memilih beban usaha lalu dibagi dengan SHU kotor dikali dengan 100%. Hasil rasionya ini kita melihat nih, 0 sampai 40, maka ini kategorinya sehat. Jadi biayanya harus ditekan supaya prosentasenya itu lebih kecil. Semakin kecil prosentasenya, maka semakin sehat. Jadi range-nya itu bebannya tidak boleh melebihi 40% daripada SHU kotor. Nah, ini yang harus ditekan. Jadi kalau hasil pemeriksaan ini kita beban usahanya di atas, misalnya di atas 80%. Nah, ini pengurus harus melihat kembali untuk penekanan biaya di periode berikut. Yang berikut adalah manajemen keuangan. Untuk manajemen keuangan ini ada kualitas aset. Kualitas aset ini yang pertama adalah piutang, pinjaman, dan pembiayaan pada anggota terhadap total piutang pinjaman dan atau pembiayaan. Nah, perbandingannya adalah piutang atau pinjaman atau pembiayaan pada anggota itu dibagi dengan total piutang atau pinjaman atau pembiayaan dikali dengan 100%. Jadi kenapa ini namanya banyak sekali? Karena setiap koperasi pemberian namanya agak beda-beda. Ada yang namanya piutang, ada yang pinjaman, ada yang pembiayaan. Nah, ini lalu dibagi dengan total. Nah, jika rasionya adalah di atas 75% maka sehat. Lalu 50 sampai dengan 75% maka cukup sehat. Dan 25 sampai 50 itu kurang sehat. Sedangkan lebih kecil dari 25 itu tidak sehat. Jadi usahakan range-nya di atas 75%. Lalu yang kedua adalah piutang, pinjaman, atau pembiayaan bermasalah terhadap total piutang. Di sini kita akan melihat perbandingan antara piutang atau pinjaman bermasalah terhadap total piutang. Nah, di sini nih kita akan melihat nih NPL-nya. Jadi kategori piutang macet atau bukan macet ya, piutang bermasalah itu nanti ada di sini. Nah, ini adalah rasionya. Jika lebih kecil dari 5, maka sehat. Jadi diusahakan piutang atau pinjaman yang bermasalah itu jangan sampai melebihi 5%. Dan jika 5 sampai 10%, ya kategori cukup sehat. 10 sampai 5% kurang sehat dan di atas 15% ini sama sekali tidak sehat. Yang berikut adalah kita melihat cadangan risiko terhadap piutang atau pinjaman atau pembiayaan bermasalah. Nah, di koperasi itu harus ada cadangan risiko, Bapak Ibu. Kenapa harus ada cadangan risiko? Karena untuk mengcover atau membiayai jika pinjaman itu bermasalah. Nah, di sini kita akan membandingkan besarnya cadangan risiko dengan pinjaman yang bermasalah dikali 100%. Nah, di sini lihat ya, ada kategori sehatnya.
Kategori sehatnya adalah cadangan risiko ini harus lebih besar 75% dari piutang yang ada. Jadi kalau misalnya total piutang atau pinjaman yang beredar di anggota itu yang bermasalah adalah 100 juta, maka cadangan risikonya itu adalah di atas 75 juta, baru bisa masuk kategori sehat. Jika cadangan risikonya hanya 50-75% dari pinjaman bermasalah, total pinjaman bermasalah, maka masuk kategori cukup sehat. Dan jika 25-50 kurang sehat, apalagi cadangan risikonya lebih kecil 25, maka nilainya 4. Dan jika nilainya 4, maka ini tidak sehat. Sehingga pengurus pengelola perlu memperhatikan untuk persentase ini. Jika di cadangan risiko masih kurang, nah maka persentase SHU untuk cadangan risiko perlu diperhatikan. Yang kedua adalah aspek likuiditas. Nah, aspek likuiditas ini kita mau melihat perbandingan antara kas dan bank atau kas dan setara kas dibanding dengan kewajiban lancar. Nah, berapa persentase yang pas untuk likuiditas ini? Jadi uang liquid yang ada pada koperasi baik dalam bentuk cash in hand atau di kas di tangan ataupun yang tersimpan di bank yang bisa diambil. Lalu dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, ini rasionya itu lebih besar sama dengan 20, maka nilainya sehat. Sedangkan 15-20 cukup sehat, 10-15 kurang sehat, kecil dari 10 maka tidak sehat. Jadi likuiditas ini harus diatur supaya kalau misalnya ada anggota yang datang tarik uang, jangan sampai pengurus mengatakan bahwa uangnya lagi beredar di tangan anggota atau uang lagi tidak ada. Nah, inilah kenapa kita harus menjaga likuiditas. Yang berikut adalah piutang pinjaman atau pembiayaan terhadap dana yang diterima. Di sini kita akan mengukur perbandingan antara pinjaman atau piutang atau pembiayaan terhadap dana yang diterima. Jadi dana yang diterima oleh koperasi itu berapa persen harusnya dikeluarkan sebagai pinjaman. Nah, ini kalau dikali dengan 100 kategorinya harus lebih besar sama dengan 90%. Maka nilainya sehat. Jika hanya 75% saja sampai 90%, maka dia akan dikategori cukup sehat. Lalu 60%, 70% kurang sehat. Apalagi di bawah 60% itu tidak sehat. Jadi dana yang diterima itu harus sesuai standar, yaitu di atas lebih besar sama dengan 90. Yang berikut adalah aset lancar terhadap kewajiban lancar. Aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek yaitu yang pertama aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Untuk perbandingan aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek ini, jika rasionya lebih besar sama dengan 125, maka ini masuk kategori sehat atau nilainya 1. Jika antara 100 sampai 125, maka kategori cukup sehat. Lalu range antara 75 sampai dengan 100 itu kurang sehat, apalagi di bawah 75%. Jadi aset lancar ini harus lebih besar sama dengan 125% untuk rasionya. Kita akan masuk kepada pertumbuhan aset. Untuk pertumbuhan aset ini, Bapak Ibu, kita akan membandingkan antara aset tahun berjalan dengan aset tahun lalu. Lalu dikali 100%. Di sini kita akan mengetahui apakah aset koperasi ini bertumbuh atau berkurang. Nah, untuk rasio standarnya adalah harus bertumbuh lebih besar sama dengan 10%.
Jadi kalau misalnya aset tahun lalu 1 juta, ya tahun ini minimal adalah 1.100.000. Nah, itu baru masuk kategori sehat. Jika di bawah antara 7 sampai 10, maka masuk kategori cukup sehat. Dan 4 sampai 7 kurang sehat, apalagi pertumbuhannya itu di bawah 4%, maka ini tidak sehat. Lalu yang berikut adalah pertumbuhan dana diterima. Untuk pertumbuhan dana diterima ini, kita akan membandingkan antara dana diterima tahun lalu, mohon maaf, maksudnya adalah kita akan membandingkan dana diterima tahun berjalan dibagi dengan dana diterima tahun lalu dikali 100%. Jadi kita mau mengukur nih, adalah ada pertumbuhan tidak pada dana diterima. Jangan sampai dana diterima tahun lalu lebih banyak lagi, lebih besar daripada dana diterima tahun ini. Nah, maka prosentasenya adalah harus di atas sama dengan 10%. Sama juga ya dengan aset tahun berjalan, pertumbuhannya sama. Jadi kalau untuk mau bertumbuh itu minimal adalah 10%. Lalu kita akan masuk kepada pertumbuhan ekuitas atau kita sebut pertumbuhan modal sendiri. Di sini untuk mengukurnya perbandingannya adalah modal sendiri tahun berjalan dibagi dengan modal sendiri tahun lalu dikali 100%. Nah, rasionya juga tetap sama untuk pertumbuhan ekuitas atau modal itu lebih besar sama dengan 10%, maka kategorinya adalah sehat. Tapi jika di bawah itu 7 sampai 10 cukup sehat, 4 sampai 7 kurang sehat, dan di bawah 4 tidak sehat. Nah, di sini kita akan melihat jangan sampai banyak sekali anggota yang keluar menjadi keluar menjadi anggota. Jadi ini harus dihitung. Nah, ini jadi pertumbuhan anggota tuh harus penting karena modal sendiri dan juga partisipasi dalam menyimpan simpanan wajib itu juga penting. Yang berikut adalah pertumbuhan hasil usaha bersih. Di sini namanya juga pertumbuhan. Kita akan membandingkan hasil usaha bersih tahun berjalan dibanding dengan hasil usaha bersih tahun lalu dikali 100%. Prosentasenya harus lebih besar dari 5. Baru dikategorikan sehat. Jika range-nya antara 3 sampai 5, maka cukup sehat saja. Dan 1 sampai 3 kurang sehat, apalagi tidak bertumbuh di bawah 1. Harus diperhatikan. Jadi kalau pengurus sudah memperhatikan standar-standar ini, maka mulai berikan strategi apa sehingga minimal mempertahankan atau mengembangkan. Yang berikut adalah aspek jati diri. Di aspek jati diri ini, kita akan melihat pendapatan utama terhadap total pendapatan. Pendapatan utamanya berapa, lalu total pendapatan dikali dengan 100%. Nah, ini pendapatan utamanya ini adalah lebih dari 85%. Jangan sampai pendapatan pendukung atau pendapatan lain-lain yang malah lebih besar. Jadi kalau misalnya koperasinya simpan pinjam, ya pendapatan di simpan pinjam itulah harus lebih besar dari 85%. Nah, baru dibagi dengan total pendapatan secara keseluruhan. Nah, jika di atas 85% maka itu kategori sehat. 60 sampai 80% cukup sehat, 35 sampai 60% kurang sehat, 0 sampai 35 itu tidak sehat. Lalu yang berikut adalah SHU bersih. SHU bersih ini terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib. Perbandingan SHU bersih dibagi dengan jumlah simpanan pokok dan wajib kali 100%. Nah, di sini kita mau lihat bahwa dari simpanan pokok dan wajib ini berapa SHU bersih yang dihasilkan. Nah, standarnya harus lebih besar dari 30%. Jadi kalau misalnya simpanan pokok dan wajibnya 1 juta,
maka SHU untuk kita mencapai kategori sehat, SHU bersihnya harus lebih besar dari 300.000 baru kategori sehat. Jadi jangan sampai malah 0 sampai 10 ya, itu sama sekali tidak sehat. Nah, yang terakhir adalah partisipasi simpanan anggota. Di sini kita akan mau melihat bahwa simpanan anggota yang masuk terhadap total simpanan yang masuk. Jadi jangan sampai anggotanya itu pasif, tidak aktif dalam memberikan simpanan, ya baik simpanan anggota yang masuk maupun dalam bentuk total simpanan yang masuk. Nah, ini perbandingannya. Jika simpanan anggota yang masuk lebih sedikit daripada total simpanan yang masuk, maka tentu masuk dalam kategori tidak sehat. Standarnya simpanan anggota yang masuk itu harus lebih besar daripada 75% dari total simpanan anggota yang masuk. Nah, demikian dari penjelasan kami. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat Bapak Ibu sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi sendiri pada aspek kinerja keuangan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami yang berikutnya.